all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa lagi. Akademi memperhatikan keselamatannya, jadi sulit baginya untuk menolaknya. Namun, dia sebenarnya membutuhkan cincin jiwa, dan Wang Donger masih ingin memantau dan menyelidiki Wang Qiwer. Kai Meier merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Saya akan melaporkan ini kepada Penatua Xuan setelah saya kembali ke Pulau Dewata Laut, dan itu akan baik-baik saja selama Penatua Xuan setuju." Lek Xuan memimpin grup ini, tetapi jika kalian berdua ikut serta pada akhirnya, kami mungkin harus menambahkan 1 atau 2 guru lagi untuk diikuti. Petik 2. Mereka meninggalkan kantor Kai Meier, dan Wang Donger tidak bisa menahan tawa dan berkomentar, "Lihat, kamu sekarang VIP. Akademi membuat keributan besar tentang ini, tapi ini bukan tentang aku. Sudah jelas bahwa ini semua tentang Anda." Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Jangan lupa bahwa Anda juga pewaris Clear Sky Sect, dan Akademi harus memastikan keselamatan Anda juga." Din Kai berusaha menjaga dari kejutan. "Kami telah ke Great Stardew Forest berkali-kali, dan jika kami tidak bertemu dengan 100.000 tahun jiwa buas, kami pasti akan dapat melarikan diri dengan kehidupan kami dengan kultivasi kami saat ini." Petik 2. Mereka kembali ke Pulau Dewa Laut, di mana mereka langsung pergi ke asrama Bei Bei dan Susanshi. Mereka bisa mendengar hiruk-pikuk tawa dan olok-olok begitu mereka berjalan melewati pintu. "Kamu harus memperlakukan semua orang, Kaito. Aku ingin tahu bagaimana bunga cantik seperti Xiao Xiao bisa memilihmu." Tawa tulus Susanshi bisa didengar. Heika itu tidak mundur sama sekali. "Itu benar, bunga cantik seperti Nanan telah memilih untuk menanam dirinya di atas tumpukan kotoran sepertimu. Anda seharusnya tidak pergi dengan dia hari itu, Nanan. Lihat dia sangat bangga dan senang bahwa matanya hampir tumbuh ke atas kepalanya." Petik 2. Susanshi tergeletak di dalam ruang tamu, sementara Heika itu sedang duduk di kursi tidak jauh darinya, bertengkar dengannya. Jiang Nanan dan Xiao Xiao sedang membersihkan kamar di sisi lain, dan mereka dengan santai mengabaikan olok-olok ketika mereka berbisik ke telinga masing-masing. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak perempuan senior keempat, kakak perempuan senior kelima. Huo Yuhao memanggil saat dia berjalan. Mereka berempat memandang, tapi orang pertama yang mereka lihat adalah Wang Donger. Wang Donger menghindari tatapan semua orang dan bersembunyi di belakang Huo Yuhao. "Apa yang kamu lihat? Apakah Anda belum pernah melihat saya sebelumnya?" Petik 2. Susanshi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kami pernah melihatmu sebelumnya, tapi kami hanya mengenali Wang Dong, dan bukan Wang Donger. Dari mana wanita cantik ini? Ayo keluar. Biarkan aku menggodamu sedikit, ayo." Petik 2. "Kulitmu pasti gatal," kata Jiang Nanan saat dia menarik kain lap yang baru saja dia letakkan di punggung Susanshi. Susanshi buru-buru tersenyum padanya dan berkata, "Wang Dong telah membohongi kita begitu lama, tidakkah menurutmu dia pantas untuk digoda?" "Saya tidak bermaksud hal lain, Anda adalah satu-satunya yang saya cintai di seluruh dunia ini." Petik 2. "Nya." Jiang Nanan menendangnya dengan marah, dan kemudian berputar di belakang Huo Yuhao dan menyeret Wang Donger keluar. "Kamu sangat cantik, Donger. Semua orang akan jatuh cinta padamu saat mereka melihatmu. Mengapa kamu bersembunyi?" Jiang Nanan tertawa ketika dia berbicara dengan lembut. Wang Donger menurunkan kepalanya dan berkata, "Kamu juga mengejekku, kakak senior keempat." Jiang Nanan berkata, "Kebenaran telah terungkap, dan kalian berdua benar-benar ditakdirkan. Cinta pada akhirnya akan menang. Sungguh hasil yang fantastis."
Anda harus bersikap baik kepada donger kami, Yu Hao. Dia sangat cantik, jika kamu tidak baik padanya, dia mungkin akan melarikan diri, dan kamu akan menyesalinya. Petik 2. Huo Yu Hao hanya bisa tertawa terbahak-bahak, dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada jawaban yang lebih baik daripada dia hanya diam dan memberikan persetujuan diam-diam. Suara Bei dapat didengar dari lantai atas saat ini. Itu pasti Yu Hao dan Wang Donger. Baiklah, semuanya ada di sini. Petik 2. Bei turun dari lantai atas. Dia masih berpakaian seperti biasanya, dan orang tidak bisa mengatakan apapun yang berbeda dari ekspresinya. Namun, ekspresi orang lain sedikit berubah, dan ketiga pasangan itu mengurangi keintiman dan kasih sayang mereka. Masih belum ada berita tentang Xiaoya, bahkan hari ini. Semua orang tahu betapa sakitnya hati Bei, jadi tidak ada yang mau memprovokasi dia atau membuatnya kesal. Bei berjalan menuruni tangga dan datang sebelum semua orang. Sudah lebih dari 2 tahun, dan kita semua akhirnya kembali bersama lagi. Itu tidak mudah. Kami memiliki beberapa bulan lagi sebelum kompetisi musim berikutnya akan dimulai. Saya tahu kita semua sangat percaya diri, tetapi kita tidak bisa terlalu berpuas diri dan ceroboh. Kita harus memandang rendah lawan kita sebagai bagian dari strategi kita, tetapi kita harus berhati-hati dengan taktik pertempuran kita. Ayo, mari cari tempat untuk berolahraga sedikit. Semua orang akan mengambil kesempatan ini untuk saling menunjukkan bagaimana kami telah meningkat selama bertahun-tahun. Petik 2. Su Sanchi melompat berdiri dan berkata, aku bersama Huo Yu Hao dan Nanan. Anda dapat memilih sisanya sesuka Anda. Petik 2. Kedua keajaiban yang sama-sama memiliki reputasi ini akan memimpin satu tim masing-masing selama setiap sesi sparring mereka. Su Sanchi tidak lupa membuat langkah pertama untuk menang. Everione telah melihat penampilan kehebatan Huo Yu Hao selama takdir sigat, dan spirit Ace-nya secara alami memberikan dukungan yang sangat hebat. Ada atau tidak adanya dukungan Huo Yu Hao akan menentukan pihak mana yang akan memenangkan pertarungan. Bei membentak, kamu pikir kamu pintar? Ayo pergi, kita akan membicarakannya nanti. Petik 2. Para siswa halaman dalam memiliki tempat khusus untuk pertandingan tanding, mereka tidak harus pergi ke halaman luar. Mereka tidak mungkin berlomba-lomba dengan siswa halaman luar untuk tempat sparring. Tempat halaman dalam untuk latihan pertempuran terletak di sebuah bukit yang tingginya kira-kira 100 meter, dekat sisi timur Pulau Dewa Laut. Bagian atas bukit ini sepertinya telah dicukur dan diratakan. Selain paviliun Dewa Laut itu sendiri, ini adalah lokasi tertinggi di seluruh Pulau Dewa Laut. Ada sebidang tanah datar tak beraturan di puncak bukit yang berdiameter sekitar 100 meter. Granit tangguh namun tidak merata dengan daya tahan memukau diletakkan di atas tanah. Itu terhubung ke bukit itu sendiri, dan lantai itu sangat tangguh. Halaman dalam memiliki aturannya sendiri. Jika arena sparring halaman dalam rusak atau hancur, siapapun yang melakukannya akan bertanggung jawab untuk mendapatkan lebih banyak granit dan memperbaikinya. Untuk alasan ini, para siswa halaman dalam cukup berhati-hati ketika mereka bertanding di daerah ini, dan mereka biasanya hanya datang ke tempat ini untuk menguji atau menunjukkan keterampilan jiwa baru. Semua orang lebih suka meninggalkan kota jika mereka ingin berdebat dengan benar. Ketika ketujuh dari mereka naik ke sparring arena di halaman dalam, mereka menyadari betapa terkejutnya mereka sudah menjadi orang di sana, meskipun orang jarang datang ke sini. Ada 4 dari mereka, dan semua orang saling kenal. 2 orang sedang melakukan latihan pertempuran. Lebih tepatnya, satu mengejar yang lain, sementara yang lain berusaha melarikan diri. Hei, apa kamu seorang pria? Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah berlari. Bisakah kamu melawan aku langsung? Wu Ming berseru saat dia mengangkat tangannya dan menembakkan aliran api gagak primordial emas. Sebuah pilar api menyapu seluruh arena, dan kilat berkilauan saat dengan gesit menghindari serangan ini. Suara Chu Qingtian bisa didengar sebagai tanggapan. Kamu ingin berbicara tentang alasan, Anda adalah master jiwa tipe serbu, dan api primordial Golden Crow Anda tidak jauh dari Ultimate Fire. Saya seorang guru jiwa tipe agility, jadi bagaimana saya bisa menghadapi Anda secara langsung?
Jika saya mencoba melakukannya, maka itu tidak akan menjadi latihan pertempuran lagi, tetapi bunuh diri. Anda tidak dapat membunuh suami Anda sendiri, bukan? Petik 2. Suami apa? Apakah kita sudah menikah? Petik 2. Pasangan sparring adalah Chu Qingtian dan Wu Ming. Setelah Huo Yuhao dan Wang Donger pergi beberapa hari yang lalu, mereka berdua juga berhasil menyelesaikan segmen terakhir, Eternal Love. Dengan Wu Ming di sekitar, siapa yang mau berkelahi untuk suaminya? Orang itu akan meminta masalah. Wang Yan dan Han Ruoruo sedang menyaksikan di sisi lain. Mereka menyaksikan Wu Ming dan Chu Qingtian, dan mereka tersenyum tipis dari waktu ke waktu sementara mereka sesekali saling melirik, di mana senyum mereka akan menjadi sedikit lebih hangat. Tampak jelas bahwa mereka bersenang-senang bersama. Guru Wang, kakak senior Han. Bei Bei memimpin saat dia menyapa mereka berdua. Wang Yan dan Han Ruoruo secara alami melihat mereka juga, dan mereka berdua berdiri untuk menyambut semua orang. Han Ruoruo tidak memiliki reaksi yang jelas, tetapi Wang Yan mulai merasa sedikit surrealis. Dia mengenal 7 monster Shrek dengan sangat baik, dan seluruh proses dirinya merayu dan merayu Han Ruoruo telah jatuh ke mata orang-orang ini. Tapi Wang Yan dengan cepat kembali normal, dan dia bertanya dengan senyum halus di wajahnya, "Kenapa kalian di sini?" Bei Bei berkata, "Kompetisi akan dimulai, dan semua orang ada di sini. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk berlatih dan berlatih, sehingga kita semua dapat melihat bagaimana kita telah meningkat selama bertahun-tahun. Kami juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melatih koordinasi dan kerja tim kami." Petik 2. Wang Yan memiliki ekspresi wahyu di wajahnya saat dia berkata, "Ya. Waktu benar-benar cepat. Sudah 5 tahun dalam sekejap mata, dan semua orang telah dewasa. Saya masih ingat Huo Yuhao dan Wang Dong hanya setinggi ini selama kompetisi terakhir." Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan ketinggian saat dia berbicara, dan dia berbalik ke arah Wang Donger. "Aku baru saja mengetahui bahwa kamu adalah seorang gadis, dan kamu sangat cantik. Apakah Anda tahu tentang ini sebelumnya, Yuhao, dan Anda telah menyembunyikannya dari kami? Cinta anak anjing tidak benar." Petik 2. Huo Yuhao tersipu dan memaksakan tawa ketika dia berkata, "Saya juga seorang korban." Wang Donger melotot ke arahnya dan berbisik, "Bagaimana kabarmu korbannya?" "Baiklah, kaulah korbannya." Huo Yuhao mengganti taktik secepat yang dia bisa. Di samping Wang Yan, Han Ruoruo terhibur dengan pertengkaran mereka saat dia tertawa dan berkata, "Jangan lupa tentang roh yang harus kamu jelaskan kepada semua orang, Huo Yuhao." Huo Yuhao menjawab, "Jangan khawatir, kakak senior. Saya sudah melaporkan bisnis dengan spirit secara terperinci ke Paviliun Dewa Laut, dan saya percaya itu tidak akan lama sebelum murid-murid halaman dalam akan menyiapkan percobaan dan eksperimen. Namun, bagaimana itu akan dilakukan sebenarnya masih terserah akademi. Din Yan bertanggung jawab langsung untuk ini." Petik 2. Mata Wang Yan berbinar. "Itu akan menjadi topik baru untuk kurikulum kita. Din Yan telah mengatakan padaku untuk mencarinya malam ini tentang masalah ini. Itu adalah inovasi yang mengesankan, Yuhao." Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya denganku, ini adalah penelitian akademi. Saya hanya babi gini pertama." Dia sudah memikirkan ini. Karena dia telah mengumumkan bahwa dia akan memberikan segalanya yang berhubungan dengan spirit ke akademi, maka cara dia mendiskusikannya juga harus berubah. Dia lebih suka memberikan semua kredit penelitian kepada akademi sebagai cara dia memberikan kembali ke akademi. Wang Yan menatap tajam ke matanya. Dia adalah wakil ketua lembaga penelitian jiwa bela diri Akademi Shrek, dan sangat jelas tentang arah penelitian akademi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia tidak mempertanyakan bagaimana Huo Yuhao telah menjelaskan banyak hal. Di sisi lain, Wu Ming dan Chu Qingtian berhenti ketika mereka melihat semua orang. Chu Qingtian tampak seperti basah kuyup, dan dia memasang ekspresi seolah-olah dia telah dibebaskan saat dia berjalan bersama Wu Ming. Ketika Wu Ming melihat Huo Yuhao dan Wang Dong, matanya bersinar. "Oh, kalian berdua ada di sini. Anda di sini untuk berlatih untuk kompetisi, bukan? Ayo, ayo, ayo."
Berdebat dengan saya. Saya bersenang-senang menonton pertarungan di Danau Sigat. Biarkan saya mengalami kekuatan domain jenis es Anda dari jarak dekat. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Han Ruaruo sedikit kesal ketika dia berkata, "Minger, mereka baru saja tiba. Tidak bisakah kau bertindak lebih seperti senior?" Petik 2. Wu Ming hanya menjawab dengan bersemangat, "Sister Ruaruo, Anda tidak tahu betapa hebatnya mereka hari itu. Meskipun mereka masih muda, mereka layak dihormati. Anda harus tahu Ling Luochen, jika saya tidak salah. Di bawah kepemimpinan Ling Luochen, 1 kaisar jiwa dan 4 raja roh bertarung melawan mereka. Tebak apa yang terjadi? Penindasan total. Keduanya menekan 5 lainnya, yang tidak punya kesempatan sama sekali. Mereka membanjiri mereka sejak awal. Di antara mereka, yang 1 raja jiwa dan yang lainnya kaisar jiwa. Katakan padaku, bagaimana aku bisa tidak berdebat dengan mereka?" Petik 2. Han Ruaruo tidak tinggal cukup lama untuk menonton pertarungan Huo Yuhao dan Wang Donger hari itu, tetapi dia telah mendengar tentang apa yang terjadi dalam pertarungan tertentu. Dan mendengarkan deskripsi rinci Wu Ming, dia juga cukup terkejut. Wang Yan sangat akrab dengan Huo Yuhao dan Wang Donger. Tapi dia tidak menyebutkannya padanya, meskipun dia telah banyak bercerita di Han Ruaruo selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Han Ruaruo menunjukkan betapa dia pemarah. Dia mengalihkan perhatiannya ke Wang Yan dan memberinya tatapan menyelidik. Setelah 2 hari berinteraksi, cinta Wang Yan untuk Han Ruaruo telah tumbuh sangat tinggi. Kenapa dia menyukai Han Ruaruo? Selama bertahun-tahun, dia pasti memiliki peluang untuk menemukan pasangan. Namun, persyaratannya sangat menuntut. Hal terbesar yang disukainya dari Han Ruaruo adalah chemistry di antara mereka. Dia bisa mengerti apa yang dipikirkan wanita itu hanya dengan tatapan matanya, atau gerakan sederhana. Wang Yan tertawa dan menjawab, "Tidak apa-apa membiarkan mereka berdebat. Mengapa kalian semua tidak bergabung? Saya tidak berpikir Anda mengenal satu sama lain dengan baik. Biarkan saya memberi Anda semua kesempatan untuk secara resmi mengenal satu sama lain." Petik 2. Ketujuh dari mereka adalah Bei Bei, He Kaitu, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Donger. Mereka memasuki halaman dalam lebih lambat dari kalian bertiga. Namun, mereka memegang gelar yang saya yakin akan membuat kalian bertiga terkejut. Mereka diberi gelar 7 Monster Strike oleh Paviliun Dewa Laut. Gelar ini akan tetap bersama mereka seumur hidup. Petik 2. Saat Wang Yan mengatakan ini, Han Ruaruo, Wu Ming dan Chu Qingtian semua terkejut. Mereka memandang mereka bertujuh dengan berbeda sekarang. 7 Monster Strike seumur hidup. Apa artinya itu? Paviliun Sigat selalu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, dan ketujuh ini dianugerahi gelar bergengsi. Sebelum ketujuh dari mereka datang, gelar ini hanya milik anggota pesaing utama dari Akademi yang mengambil bagian dalam turnamen duel Master Jiwa Kontinental lanjutan Akademi Jiwa Akademi setiap kali berkeliling. Setelah turnamen berakhir, para anggota ini dapat mempertahankan gelar ini selama 5 tahun sebelum diambil kembali sebelum edisi turnamen berikutnya. Dengan demikian, mereka sangat terkejut ketika mereka mendengar dari Wang Yan bahwa ketujuh dari mereka telah diberi gelar seumur hidup. Chu Qingtian masih baik-baik saja dengan itu, tetapi Han Ruaruo dan Wu Ming pernah menjadi anggota tim yang berpartisipasi dalam turnamen. Mereka dulunya pemegang gelar yang sama, dan karenanya mereka sangat menyadari betapa berharganya gelar ini. Wu Ming adalah orang yang sangat langsung, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang mereka lakukan. Akademi. Wang Yan sangat bangga, dan dia menjawab, 5 tahun yang lalu, mereka semua adalah pengganti turnamen. Tetapi sebelum turnamen, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam sebuah peristiwa tragis, salah satu anggota tim resmi terbunuh saat mengejar seorang guru roh jahat. Sisanya juga terluka hingga berbagai tingkatan. Akhirnya, hanya Ma Xiaotao, Ling Luochen, dan Dai Yueheng yang bersaing dengan cedera. Selain mereka bertiga, itu hanya Bei Bei dan 6 lainnya. Petik 2. Wu Ming kehilangan suaranya. Jangan bilang bahwa mereka memenangkan turnamen meskipun mereka baru berusia 15 tahun saat itu. Han Ruaruo tenang ketika dia menjawab,
jika saya tidak salah, akademi kami adalah juara selama edisi terakhir turnamen, seperti biasa. Wang Yan mengangguk dan berkata, dia benar. Selama turnamen itu, mereka memainkan bagian dari tim utama, di mana mereka tidak hanya memperoleh kemenangan melalui kemampuan mereka sendiri selama putaran awal turnamen, tetapi mereka bahkan mengertakkan gigi dan muncul sebagai juara akhirnya di tahap akhir dari turnamen. Mereka tidak menyerah, dan menjunjung tinggi kemuliaan kami. Mereka melalui banyak hal, dan membawa pulang gelar juara. Saya adalah guru mereka saat itu. Kesulitan yang mereka lalui tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Petik 2. Setelah Huo Yuhao dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka saling memandang, dan mata mereka sekali lagi menyala dengan gairah yang mengingatkan. Seolah-olah mereka telah kembali ke turnamen dan bekerja sama satu sama lain sekali lagi. Mereka telah memberikan yang terbaik di setiap chapter. Bahkan ketika mereka menderita luka kritis, mereka masih memberikan semua yang mereka miliki untuk kemuliaan Shrek. Itu terlalu berkesan. Wang Yan melanjutkan, ketika mereka mendapatkan gelar juara, mereka semua terluka sampai batas yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah. Namun, kemuliaan Shrek tetap terjaga. Akhirnya, Paviliun Dewa Laut memutuskan untuk memberi mereka gelar 7 monster Shrek seumur hidup ketika mereka kembali ke akademi, setelah konferensi diadakan. Hal ini hanya diketahui secara internal, tetapi kemuliaan ini milik mereka selamanya. Jika saya tidak ingat salah, Xiao Xiao, Wang Donger, dan Huo Yuhao baru berumur 12 tahun. Huo Yuhao bahkan hanya memiliki 2 cincin saat itu, tetapi mereka bertiga memiliki jiwa bela diri kembar. Karena itulah mereka dipilih oleh akademi. Petik 2. Wu Ming dan Han Ruoruo saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka bertiga telah berkompetisi di turnamen pada usia 12. Bukankah itu rekor? Selanjutnya, mereka tidak terdengar seperti mereka dikirim untuk bersaing sebagai pemain pengganti. Mereka benar-benar berkompetisi. Wu Ming berbicara, Guru Wang, saya harus mencari lebih banyak nasihat dari beberapa dari mereka setelah apa yang Anda sebutkan. Mari kita lihat seberapa kuat mereka. Petik 2. Wang Yan tersenyum dan menjawab, saya juga ingin melihat seberapa banyak mereka tumbuh setelah 5 tahun. Saya tidak akan memimpin tim di turnamen mendatang, jadi saya hanya bisa melihat kemampuan mereka sekarang. Bei, bagaimana menurut kalian? Bei tersenyum dan menjawab, merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima bimbingan Anda. Guru Wang, bagaimana menurut Anda perdebatan ini harus dilakukan? Petik 2. Setelah merenung sejenak, Wang Yan berkata, dalam hal kemampuan mentah, Ruoruo dan Wu Ming memiliki keunggulan yang pasti atas kalian. Jangan berpikir bahwa Anda bertujuh memiliki keunggulan hanya karena Anda melebihi jumlah mereka. Ruoruo adalah Soul Douluo tipe kontrol, dan kemampuan kontrolnya sangat kuat. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ruoruo, Wu Ming, Qing Tian, kalian bertiga bisa bertarung bersama. Bei, kalian bertujuh dapat bekerja sama. Bagaimana menurut Anda? Bei tertawa getir. Senior Han juga bertarung. Itu memberi banyak tekanan pada kami. Petik 2. Han Ruoruo adalah jiwa Douluo berdering 8. Lebih jauh lagi, dia bukan seorang master jiwa rendahan, tetapi jiwa Douluo yang telah dicoba dan sejati dari halaman dalam Akademi Shrek. Dia tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan bahkan melawan Douluo berjudul biasa. Di antara siswa halaman dalam, Han Ruoruo adalah yang terkuat selain dari Zhang Lexuan. Dia bahkan diakui sebagai yang terbaik dalam mengendalikan di halaman dalam. Dia pernah berkompetisi di turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota lanjutan dengan Zhang Lexuan, dan statusnya saat ini di Akademi jelas tidak kalah dengan Wang Yan, seorang guru halaman dalam. Yang terkuat di antara 7 monster Shrek saat ini hanyalah seorang kaisar jiwa bercincin 6. Sementara itu 7 lawan 3, pihak lawan memiliki Soul Douluo, Soul Sage, dan Soul Emperor. Mereka bukan lawan yang mudah dihadapi. Wang Yan tersenyum dan berkata, bagaimana kami bisa menguji bagaimana kultivasi Anda meningkat tanpa tekanan? Itu hanya spar. Mengapa?
Apakah Anda mengklaim bahwa Anda benar-benar lebih lemah? Petik 2. BB tertawa dan menoleh ke rekan senegaranya. Dia melihat keinginan kuat untuk bersaing di mata mereka. Kata-kata Wang Yan tidak hanya mengejutkan Ruoruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian. Pada saat yang sama, mereka telah mengingatkan 7 monster Shrek tentang ingatan mereka bersama. Jiwa Douluo berdering 8. Apakah itu berarti kita tidak bisa menang melawan mereka? Baiklah, mari kita coba. Para senior, tolong tunjukkan belas kasihan pada kami. BB berkata pada Wang Yan sambil tersenyum. Wang Yan menjawab, baiklah, aku akan jadi wasit. Ingatlah untuk berhenti ketika saya memanggilnya. Petik 2. Iya. Ketujuh dari mereka mengakui kata-katanya dengan sopan pada saat yang sama, menunjukkan rasa hormat mereka pada Wang Yan. Wang Yan berbalik ke Han Ruoruo, dan dia mengangguk padanya. Dari sorot matanya, dia bisa tahu bahwa dia memahaminya. Wu Ming sudah bersiap untuk pergi. Ayo, mari bertarung. Wang Yan berkata, meskipun hanya spar, itu harus sedikit formal. Silakan mundur ke kedua sisi arena. Saya akan memberi kedua belah pihak waktu 3 menit untuk membahas strategi tim Anda sebelum pertandingan dimulai. Petik 2. Wu Ming ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia dihentikan oleh Han Ruoruo. Dia menyeret Chu Qingtian dengannya saat mereka bergerak kembali. Tampilan lesu Chu Qingtian tampaknya telah menghilang pada saat ini. Dia sedikit bersemangat sekarang juga. Jelas bahwa kelesuannya sebelumnya adalah suatu tindakan. Namun, Wu Ming terlalu bersemangat sekarang, dan tidak memperhatikan perubahannya. Kedua belah pihak mundur ke posisi mereka. BB dan yang lainnya bergerak ke kiri arena. Han Ruoruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian mundur ke kanan arena. BB segera mengatur setup saat dia melihat rekan senegaranya. Sanchi, kita berdua akan berada di depan. Nanan akan bereaksi dari satu sisi. Heikaitu akan ditempatkan di pusat untuk mengirim serangan jarak jauh. Xiao Xiao, kamu akan bertugas membantu yang lain dan memberikan kendali bersama Yu Hao. Donger, Anda akan bekerja sama dengan Yu Hao untuk bereaksi terhadap perubahan apapun. Yu Hao, kamu akan menjadi pengendali utama. Anda akan memandu kita semua di arena. Apakah semua orang mengerti rencananya? Petik 2. Meskipun sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bekerja sama, chemistry mereka belum berkurang. Ini sangat jelas karena mereka semua ingin bertarung bersama. Yang muda dan tidak berpengalaman seringkali tidak memiliki rasa takut. Melawan senior yang merupakan Sol Douluo, itu tidak memalukan bahkan jika mereka kalah. Selain itu, mereka lebih cenderung menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya di bawah tekanan. Menantang Han Ruoruo dan 2 lainnya jauh lebih bermanfaat bagi mereka daripada berkelahi satu sama lain, dan mereka juga bisa berlatih bersama. Ketika mereka berbicara, ketujuh dari mereka sudah berbaris dalam formasi mereka. BB dan Su Sanchi ada di depan. Jiang Nanan ada di kanan dan sedikit di belakang mereka. Heikaitu berada di tengah lebih jauh di belakang. Xiao Xiao, Huo Yu Hao, dan Wang Dong membentuk satu garis dengan Huo Yu Hao di tengah. Dia sudah memegang tangan Wang Donger pada saat ini. Ini bukan formasi yang sangat rapi, tetapi mereka tampak perkasa ketika mereka berdiri di posisi mereka. Ketika Han Ruoruo dan 2 lainnya mengalihkan perhatian ke 7 dari mereka tidak melihat 7 orang, tetapi satu entitas. Itu adalah unit yang lengkap. Wu Ming sudah siap bertarung, dan dia melompat dengan bersemangat ke depan. Chu Qingtian mengikuti di samping dan sedikit di belakangnya, melakukan apa yang dilakukan Jiang Nanan. Ini adalah tempat yang paling umum diadopsi oleh seorang guru jiwa tipe agility. Han Ruoruo berdiri di belakang. Mereka bertiga membentuk formasi sederhana, namun efektif. Melihat bahwa kedua pihak sudah siap, Wang Yan berteriak, kedua belah pihak, tolong bersiap-siap. Tiba-tiba, jiwa berdering dari kedua belah pihak mulai bangkit. Cahaya yang menyilaukan mulai menyinari sekeliling mereka, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan udara di atas arena sparring berubah. Pada titik ini, perbedaan dalam budidaya mereka menjadi jelas. Sementara hanya ada 3 orang di pihak Han Ruoruo, aura mereka jauh lebih besar. Han Ruoruo hanya berdiri diam di tempat,
tapi dia memberi semua orang perasaan bahwa dia adalah jangkar tim. Matanya mulai bersinar terang. Dia tidak melihat Bei Bei dan Susanshi, tetapi mengalihkan perhatiannya langsung ke Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya merasakan tekanan spiritual yang kuat mendekatinya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Hanruaruo sedang menguncinya. Ya, dia menguncinya. Dia tidak mengunci dirinya menggunakan keterampilan jiwa, hanya dengan semangatnya. Hanya master jiwa tipe kontrol yang setidaknya adalah Soul Sage yang bisa melakukan kunci spiritual. Di bawah pengaruh kunci spiritual ini, dia dapat secara akurat memprediksi gerakan lawannya dan memberikan tekanan spiritual yang luar biasa pada laut spiritual lawannya. Ini membantunya menekan lawannya. Ketika ada kesenjangan besar dalam kultivasi, efek dari kunci spiritualnya bahkan lebih besar. Tidak hanya itu membatasi lawannya, tetapi dia bahkan bisa meningkatkan hasil dari kemampuannya sendiri. Tentu saja, itu bukan tanpa batasan. Begitu dia menggunakan kunci spiritualnya, itu juga berarti bahwa target utamanya adalah Huo Yuhao. Dia akan menjadi prioritas satu-satunya. Seorang guru jiwa tipe kontrol melawan seorang guru jiwa tipe kontrol. Ketika satu sisi kalah jumlah, yang terbaik bagi mereka adalah menargetkan master tipe kontrol di sisi yang berlawanan terlebih dahulu. Sebagai siswa papan atas di halaman dalam, kemampuan Hanruaruo tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, Huo Yuhao tidak akan secara khusus dipromosikan menjadi anggota di Paviliun Dewa Laut jika ia mudah ditangani.